Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Puspita Anggraini dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 170962163. Di sini saya akan membuat video terkait tentang data raya dan pemrograman. Kenapa sih kita perlu tahu dan memiliki literasi tentang data raya dan pemrograman, khususnya di bidang keamanan? Let's go kita bahas. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak sih apa itu data raya dan pemrograman? Secara sederhana, Big Data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu, yaitu volume, variety atau varietas, dan velocity atau kecepatan. Dalam Big Data, volume atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar. Varietas juga merupakan salah satu karakter dari Big Data. Data-data yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan variasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Setelah melihat tayangan tadi, kita bisa dapat simpulkan bahwa data raya atau big data ini merupakan sebuah fenomena yang tercipta karena adanya kemajuan teknologi di mana hal tersebut perlu kita hadapi bersama. Big data ini menjadi penting di era digital saat ini karena merupakan dasar empirik bagi banyak strategi pemasaran serta keputusan-keputusan publik yang mempengaruhi banyak orang. Ini bisa terjadi karena big data mempunyai manfaat untuk melihat pola perilaku masyarakat. Untuk membuat big data menjadi lebih terstruktur dan mudah dikendalikan, kita dapat menggunakan pemrograman itu sendiri. Terus apa hubungannya sama keamanan? Jadi, big data ini memiliki peran yang juga penting dalam bidang keamanan. Big data dapat dimanfaatkan untuk melindungi data dan privasi yang kita miliki. Selain itu, big data juga dapat melindungi log dan data transaksi yang telah kita lakukan dengan orang lain. Sangat penting untuk kita dapat mengetahui dan memanfaatkan big data dengan maksimal agar tidak terjadi kebocoran data yang kita miliki akibat kurangnya keamanan dalam akun atau data yang kita punya. Untuk itulah, kita harus meningkatkan literasi kita terhadap penggunaan dan manfaat dari big data dan pemrograman, khususnya dalam bidang keamanan. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau penyalahgunaan data pribadi. Berikut ada tips yang dapat kita lakukan untuk menjaga informasi pribadi kita. Kamu khawatir nggak sih kalau ada orang lain menyalahgunakan data pribadi kamu di internet? Jika tidak hati-hati, biodata diri, masa lalu, rahasia pribadi, bahkan riwayat penyakit bisa jatuh ke tangan yang salah. Jadi, lakukan tip ini untuk melindungi informasi pribadimu di dunia maya. Yang pertama ada memastikan data terenkripsi. Setiap situs memiliki sistem keamanan enkripsi untuk memastikan data terkode dengan aman saat dikirimkan lewat situs website. Contohnya seperti Secure HTTP atau yang biasa disebut dengan HTTPS dan sertifikasi SSL. Biasanya situs yang memiliki keamanan ini bisa diketahui dengan alamat situs yang diawali dengan HTTPS. Selain itu, keamanan juga bisa dilihat dengan adanya logo gembok di kiri atas sebelah tautan dari situs tertentu. Selanjutnya ada gunakan password yang sulit ditebak. Password atau kata sandi adalah hal yang paling penting dalam akses login. Oleh karena itu, gunakanlah kata sandi yang sulit untuk ditebak. Hindari penggunaan kata sandi menggunakan tanggal lahir ataupun nama. Selain itu, ganti kata sandi setiap 3 bulan sekali agar tidak mudah terlacak oleh orang lain. Selanjutnya ada aktifkan Virtual Private Network atau VPN, di mana merupakan suatu layanan yang memungkinkan setiap pengguna memiliki koneksi yang aman dan pribadi dari perangkat ke jaringan internet. Layanan VPN ini biasanya digunakan untuk perangkat komputer atau smartphone dengan tujuan untuk filter koneksi internet sehingga penggunanya tidak mudah terlacak. Yang terakhir ada hindari public wifi. Kamu harus berhati-hati ketika sedang berada di tempat umum dan menemukan wifi yang bisa diakses secara gratis. Jaringan wifi ini bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data pribadi kita. Biasanya menggunakan akses point palsu yang jika seseorang login, maka data pribadinya akan tercuri. Hindarilah akses point yang berpotensi meminta username, password, dan informasi pribadi lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.